Pernah nggak sih kita mempertanyakan kenapa murid-murid Tuhan Yesus itu pada akhirnya mereka memiliki kesetiaan, memiliki kehidupan yang ekstrim. Apakah karena mereka memiliki seorang guru yang hebat? Ataukah mereka memang para murid yang memiliki kecerdasan otak yang luar biasa? Harus diakui bahwa seni Tuhan Yesus dalam hal mengajar memang tidak ada duanya. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan cara memberikan contoh teladan bagaimana seharusnya mereka hidup. Tetapi mengenai kecerdasan para murid, saya sedikit meragukan hal itu. Kalau selama ini kita diberi gambaran nih, murid-murid Tuhan Yesus itu adalah sosok yang hebat, yang terpelajar, yang pandai, yang bijaksana, serta berwibawa. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang sebetulnya biasa, sebetulnya tidak istimewa, tidak hebat-hebat amat. Bahkan menurut beberapa sumber yang saya baca, murid Tuhan Yesus itu berasal dari golongan atau kasta terendah di sebuah kelompok atau di suatu daerah. Kita juga bertanya-tanya kenapa ada banyak sekali murid yang meninggalkan Yesus. Ada banyak sekali orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Oke, kita nggak pakai kata murid ya. Ada banyak sekali orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 60 sampai 69, di sana diceritakan bahwa banyak dari pengikut Yesus yang mundur karena mendengar perkataan Yesus yang dianggap terlalu keras bagi mereka. Tetapi berbeda dengan respon para murid, ke-12 rasul yang saya maksud. Ke-12 rasul sama sekali tidak merasa keberatan dengan perkataan Tuhan Yesus. Sama sekali tidak mengguncang keyakinan mereka terhadap Tuhan Yesus. Kecuali satu, Yudas Iskariot. Dari sinilah akhirnya kita mengetahui kenapa 12 murid Yesus itu cukup dan sanggup untuk mengguncang dunia dengan kekristenan. Tadi di penjelasan sebelumnya saya menjelaskan kalau murid Yesus itu sebetulnya bukan orang-orang yang istimewa. Menurut sumber yang saya baca ya, jadi ada satu buku yang membahas tentang bagaimana karakteristik ke-12 murid Tuhan Yesus. Dari segi jumlah, 12 murid Tuhan Yesus dianggap sebagai guru yang gagal. Karena tadi banyak pengikut yang mundur ya. Sisa 12. Dari segi jumlah Tuhan Yesus dianggap sebagai guru yang gagal. Tapi dari segi kualitas. Dari segi kualitas. Maksudnya dampak yang ditimbulkan murid. Tuhan Yesus dianggap sangat berhasil. Dan menurut saya nggak ada tanding. Kalau presiden pertama ya, Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka aku mengguncang dunia. Memang perkataan itu hebat ya. Perkataan itu membuat setiap kita orang Indonesia itu terbakar. Tapi apa benar itu terrealisasi? Apa benar itu terwujud? Tuhan Yesus dengan 12 murid
mengguncang dunia. Selama 2000 tahun lebih masih eksis sampai dengan saat. Dari segi jumlah memang Tuhan Yesus bisa dianggap sebagai guru yang gagal. Muridnya sedikit, tapi dari segi kualitas itu cukup untuk mengguncang dunia. Jadi kalau Soekarno bilang 10 pemuda, Tuhan Yesus 12 ya. Tapi itu benar-benar terjadi. Benar-benar meninggalkan dampak atau pengaruh yang besar terhadap dunia kita sekarang. Selama 2000 tahun lebih. Bagaimana mungkin ke-12 murid Yesus yang mampu mempengaruhi dan mengabarkan atau menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi? Sekarang kita telah menemukan jawabannya dengan pasti. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana mungkin ke-12 murid Yesus mampu mempengaruhi dan menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi? Bagaimana bisa? Dengan orang-orang yang memiliki banyak keterbatasan, tidak terpelajar, rata-rata pengikut Tuhan Yesus itu kan nelayan ya. Dan dulu itu belum ada pendidikan seperti sekarang ini. Bagaimana mungkin mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa? Dengan begitu hebat. Tentu tadi di awal sekali kita sudah membahas ya, sebetulnya kenapa murid-murid Yesus itu bisa setia dan begitu ekstrim sehingga menimbulkan pengaruh yang luar biasa? Apakah karena Tuhan Yesus seorang guru yang hebat? Atau karena murid ini memiliki kecerdasan otak yang luar biasa? Ada satu jawaban, ini menurut saya ya, yang membuat murid itu sehingga, saya ralat bahasa saya. Yang membuat murid itu pada akhirnya bisa melakukan tugas-tugas dari Tuhan. Tentu ini tugas besar ya, untuk meninggalkan pengaruh yang bertahan sampai sekarang itu bukan pekerjaan mudah. Dari sisi Tuhan, tentu Tuhan menaungi mereka dengan Roh Kudus, memfasilitasi mereka dengan Roh Kudus. Tapi dari sisi manusia, ini yang kita pertanyaan dari sisi manusia ya. Kenapa murid bisa sehebat itu sih? Padahal mereka itu orang biasa. Ada satu jawaban pasti yang kita temukan, yaitu karena mereka taat. Karena mereka taat. Ke-12 murid mampu melakukan pekerjaan yang hebat karena ketaatan mereka yang tulus terhadap Tuhan Yesus. Mereka tidak lainnya menjadi ragu dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Ketaatan menghasilkan pertumbuhan rohani yang maksimal. Nah, dari sini kita belajar kalau taat itu menghasilkan pertumbuhan rohani yang maksimal. Sebetulnya dalam hal ini, ketaatan itu tidak membutuhkan apa-apa. Dalam ketaatan tidak dibutuhkan apa-apa. Kecuali satu, kita mau percaya. Kita mau dengar-dengaran. Nama lain dari taat adalah dengar-dengaran. Mendengar, nah ini kita perlu membedakan nih. Mendengar dan dengar-dengaran itu dua hal yang berbeda. Jadi nama lain dari taat itu dengar-dengaran. Nah sekarang kita mau membedakan. Mendengar dan dengar-dengaran itu adalah dua hal yang berbeda. Yang menggambarkan, yang memberi gambaran jelas perbedaan antara ke-12 murid Yesus dan murid-murid yang mengundurkan diri. Dalam Yohanes 6 ayat 66. Mungkin kita bisa buka ya. Yohanes 6 ayat 66. Bisa
Bisa di-share ayatnya? Atau ada yang buka deh? Salah satu deh. Oke. Dibaca. Leon deh. Mulai dari waktu tidak lagi mengikut dia. Iya. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi arah kata mendengar dan dengar-dengaran. Dan ini menjadi membedakan antarkan diri. Oke, mendengar itu apa sih? Mendengar berarti mendengarkan kan? Atau masih ada keraguan-raguan? Mendengarkan itu ya hanya sekedar mendengarkan, tapi tidak melakukan. Maka firman Tuhan menegaskan, hendaknya kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Nah, ini bedanya. Jadi mendengar artinya mendengarkan perkataan Yesus tetapi tidak sepenuhnya melakukan atau masih ada keraguan-raguan di dalam diri. Sementara dengar-dengaran berarti taat dan melakukan sepenuhnya perkataan Tuhan Yesus. Dengar-dengaran berarti taat dan melakukan sepenuhnya perkataan Tuhan Yesus. Contohnya kalau dalam perjanjian lama kita lihat kisah Abraham ya. Abraham tidak berargumen dengan Tuhan ketika Tuhan meminta anaknya untuk menjadi korban bakaran. Jadi sebetulnya membuktikan itu situasi ya. Apakah kita sungguh taat, kita sungguh dengar-dengaran atau hanya kita sekedar mendengar saja. Nah, jika dikaitkan dengan masa kita sekarang, apa sih ketaatan itu? Ketaatan yang dimaksud Tuhan Yesus. Kalau dulu kan murid-murid Yesus kan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Kalau sekarang Tuhan Yesus sudah di surga. Nah, gimana taatnya sekarang? Kalau taatnya dulu artinya mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ya. Mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dan melakukan sepenuhnya perkataan Tuhan Yesus. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ketaatan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah tetap dalam firman. Tetap dalam firman. Dan melakukan firman-Nya. Tetap dalam firman kita bisa bandingkan dengan, kita bisa sejajarkan dengan 12 murid yang bertahan ketika banyak orang pergi mengundurkan diri. Sementara melakukan firman yang menjadi perbedaan jelas antara orang yang taat atau dengar-dengaran dan orang yang hanya sekedar menjadi pendengar. Maka di sini ada 3 buah kesimpulan. Yang pertama adalah orang yang taat pasti dia bisa setia. Di dalam Lukas dikatakan pada saat anak manusia datang yang kedua kali, adakah iman yang kudapati di bumi ini? Orang yang taat itu pasti bisa setia sampai akhir. Mulanya dari mana? Taat. Yang kedua, taat itu memampukan kita bertahan di segala situasi. Pasti dong ada keraguan. Kalau banyak orang-orang itu, ini bicara murid Yesus ya, pasti murid-murid Yesus tuh ada sedikit keraguan ya. Kok banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus ya? Oke, kita ganti kata, bukan keraguan ya. Apa ya? Sedikit mempertanyakan ya.
Kok banyak sih yang meninggalkan Tuhan Yesus? Kok banyak murid yang mundur ya? Murid-murid Tuhan Yesus itu juga nggak sepenuhnya rohani-rohani amat. Buktinya mereka masih mempeributkan. Nanti apa kami jadi apa Tuhan? Kami sebagai apa Tuhan di kerajaan? Jadi taat membuat kita bertahan di segala situasi. Yang ketiga, taat membuat kita bertahan sampai akhir. Yang pertama, taat pasti setia. Yang kedua, taat membuat kita bertahan di segala situasi. Dan yang ketiga, taat membuat kita bisa bertahan sampai akhir.